Cerita yang mau gue ceritain ini terjadi di daerah Jawa Barat di tahun 2000-an. Detail tempatnya gue gak bisa nyebutin karena si orang yang ngasih gue cerita ini emang mau minta disamarin aja namanya dan tempatnya juga. Oke. Sebut aja nama orang ini Sari, umur 14 tahun, dan ayahnya nih, bokapnya, namanya Agus, umurnya sekitar 50 tahunan. Mereka berdua emang suka mancing di desanya. Setiap Sari udah pulang sekolah, malamnya tuh kayak jam 9-an sampai jam 11-an tuh dia tuh suka nemenin bokapnya buat mancing. Mereka emang seneng mancing dan udah banyak banget lah tempat yang mereka kunjungin. Mulai dari kayak tempat pemancingan biasa, kan lo pasti kebayang lah, ada orang kan suka mancing di empang. Nah si Sari sama bokapnya nih, sama si Agus nih emang suka banget buat ngunjungin tempat-tempat kayak gitu, kayak empang, kayak di sungai deket desanya, pokoknya segala macam dia udah nyobain lah mancing di sana. Dan mereka berdua tuh selalu dapat lumayan hasil memancingnya ini karena dia kan orang desa nih, satu keluarga orang desa kan, jadi emang mata pencarian pokoknya mereka tuh keluarga ini adalah mancing. Makanya mereka selalu semangat lah buat mancing sekalian dapat uang banyak juga. Nah ada di satu hari, Sari dan Agus ini lagi nyiapin alat pancingnya kayak biasa. Mereka ini di hari ini rencananya mancing tuh di pinggir sungai dekat desanya juga. Alat pancing dan semua peralatan mancing itu udah disiapin. Jam 9-an malam, Sari sama Agus jalan kaki lah ke tempat yang dituju. Pas sudah sampai di sungai itu, Sari dan bokapnya, si Agus ini, langsung siapin tuh kayak semuanya dan standby lah buat duduk di sebelah sungai di tempat mereka mancing. Beres masang umpan, langsung lah mereka ngelempar kail pancingannya ke arah titik target pancingannya. Ternyata gak butuh waktu lama, si Sari dan Agus ini buat dapetin si ikan ini. Kayak si umpan tuh gampang banget lah dimakan sama target ikannya ini. Kayak tiba-tiba banyak banget ikan yang nyamperin kail mereka di malam itu. Nah gak biasanya nih si Sari sama si Agus ngalamin kejadian kayak gitu. Karena yang udah-udah, biasa tuh mereka butuh waktu 15 menit baru tuh kailnya tuh kayak dimakan sama ikannya. Agak lama lah ya. Dan itu pun juga udah nunggu 15 menit, kayak ikannya tuh kecil gitu, gak banyak. Nah ini di malam ini bener-bener gak ada 1 menit Bi. Nah tiba-tiba mereka tuh ngerasa kayak panjangan mereka tuh kayak ditarik sama ikan yang gede banget gitu. Mereka bener-bener harus susah payah banget nariknya biar pancingan tuh gak lepas. Jadi kayak adu-aduan gitu loh. Iya. Pas ditarik sama bokapnya Sari, makin deket si ikannya ini, Sari dan bokap itu ngeliat kalau yang nyangkut di kaitan pancingnya itu kayaknya tuh kayak bukan ikan. Soalnya kayak lama-lama kan ditarik tuh sama bokapnya, diputer-puter pancingannya. Makin ngedeket mereka ngeliat ternyata tuh kayak ada bulu-bulu hitam gede gitu. Dan mereka yakin kayak itu bukan ikan. Pas udah mau deket sama mereka, kayak kasarannya tinggal ditarik ke atas gitulah si pancingannya. Tiba-tiba pancingan mereka tuh langsung enteng. Pas ditarik kosong, kayak umpannya tuh lepas gitu loh. Sama si sosok yang gak tahu apa, atau ikan atau apa gue gak tahu lah. Sari dan Agus langsung bingung, kayak mereka saling nanya gitu loh, kayak yang tadi mereka tarik tuh apa, karena ini berat banget dan tiba-tiba lepas gitu aja. Dan pas mereka berdua lagi ngobrol, tiba-tiba dari dalam sungai itu kayak airnya tuh gerak-gerak sendiri, kayak ada sesuatu yang mau keluar gitu loh. Kalau misalnya ada kayak ikan gede kan airnya tiba-tiba gerak gitu kan. Pas mereka lagi perhatiin ke arah itu, ke arah aliran sungai yang tiba-tiba gerak itu, pas mereka lagi merhatiin, tiba-tiba Nat, ada sosok genderuwo keluar dari sungai. Buset. Bener-bener genderuwo yang katanya tuh gede banget. Gede tuh kayak 3 kali lebih gede daripada badan orang dewasa. Matanya tuh merah dan sosok itu tuh lagi ngeliatin Sari dan Agus di tengah sungai gitu tuh. Karena ketakutan banget, akhirnya Sari dan Agus langsung lah lari kencang buat pulang ke rumahnya, buat balik tuh ke rumahnya mereka. Di situ mereka berdua tuh bener-bener takut banget Nat. Karena untuk pertama kalinya mereka tuh ngeliat kayak ada sosok genderuwo gede banget di depan mata mereka berdua sendiri. Mereka langsung lah sampai rumah cerita tuh ke nyokapnya Sari yang emang lagi jagain rumah, gak ikut mancing. Nyokapnya Sari kaget banget denger suami dan anaknya ngeliat sosok genderuwo gede banget di depan mata mereka. Langsung lah mereka disuruh wudhu dan sholat lah sama nyokapnya si Sari ini. Sekitar jam 10-an, pas Sari lagi sholat, dia tuh berasa banget di belakang dia tuh kayak ada orang lagi ngeliatin. Kayak walaupun lo lagi sholat khusyuk banget, tapi tetap aja kan kalau misalnya ada sesuatu deket lo pasti berasa gitu. Iya benar. Nah si Sari ini lama-lama sholatnya gak khusyuk karena udah parno banget sama kejadian yang tadi malam di sungai. Pas lagi sholat, bukannya si Sari makin khusyuk dan ngeberesin sholatnya, ternyata pas dia lagi ruku, dia tuh malah lirik-lirik ke belakang badan dia gitu pas lagi ruku. Dan bener aja Nat, pas Sari lagi ngelirik-lirik ke belakang sambil ruku, dia tuh ngelihat ada genderuwo yang tadi di sungai tuh sekarang ada di belakang dia. Berdiri di belakangnya pas lagi sholat. Bener-bener setengah kamar Sari tuh diisi sama badan genderuwo itu doang Nat. Karena kan tadi gue bilang
pasti Sari ngeliat sama bokapnya yang di sungai itu, badan si genderuwo itu kan 3 kali lebih gede dibanding badan orang dewasa kan. Jadi tuh setengah kamar Sari tuh kemakan sama badannya genderuwo ini doang. Akhirnya Sari tuh nggak ngelarin sholatnya, dia tuh langsung lari keluar kamar dan ke kamar orang tuanya sambil nangis. Akhirnya di malam itu Sari tuh tidurlah bertiga di kamar orang tuanya. Nah alhamdulillahnya banget, itu hari terakhir dia ngeliat si sosok genderuwo itu. Karena setelah kejadian itu dia nggak pernah lagi lah diganggu ataupun ngeliat sosok genderuwo. Pun dia lagi mancing pun juga untungnya udah nggak ada sosok apa-apa lagi. Anjir, aneh banget. Tapi si genderuwo ini, dia tuh menunggunya berarti di sungai itu. Bisa jadi. Wah anjir. Terus tujuannya apa ya kira-kira si genderuwo ini? Gue juga sebenarnya nggak tahu sih Nat, apa mungkin menurut gue si Sari sama Agus lagi apa saja kali ngeliat sosok genderuwo kayak gitu. Karena kan dia yang tadi gue bilang dia udah suka mancing kemana-mana gitu loh Nat, dan dia tuh nggak pernah sama sekali gangguin sama sosok apapun itu. Nah mungkin malam itu lagi apa saja si sosok penunggu sungai ini, which is genderuwo itu, keluar nampakin diri dia ke mereka.